Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya yang Tujuh Garigua SPD, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lekio. Pada kesempatan ini akan melakukan diseminasi berbagi praktik baik tentang budaya positif di sekolah. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat sekalian, terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Puji Tuhan karena hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama di tempat ini bersama kami bertiga sebagai calon guru penggerak SMKN 1 Aceh Selatan Kabupaten Nagitio. Saya sendiri Lukas Leka, dan di tengah Ibu Maria Teresia Ivana Bulalale, dan yang di samping kiri Bapak Yanton Yunus Garigua. Pada kesempatan ini kami akan berbagi aksi nyata tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Sebagai insan beriman, tentunya sebelum kita mulai kegiatan, saya mengajak kita semua untuk mengawali kegiatan kita dengan doa. Saya ajak kita semua berdiri. Izinkanlah saya untuk memimpin secara betul. Dalam nama Bapa, Bapa dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas berkat kasih dan cintamu untuk kami semua, sehingga pada detik ini kami semua masih bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kami bertiga sebagai calon guru penggerak SMKN 1 Aceh Selatan Kabupaten Lekio, kami akan berbagi aksi nyata budaya positif di sekolah. Kami mohon penyertaanmu, pertolonganmu untuk kami semua sebagai calon guru penggerak maupun bapak guru yang berkesempatan hadir pada kesempatan ini dalam kegiatan berbagi aksi nyata. Semoga kami semua mendapatkan berkat dan pimpinan Roh Kudus-Mu agar semua kegiatan kami pada kesempatan ini dapat berjalan dengan baik. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama sapaan dari Ibu Kepala SMKN 1 Aceh Selatan. Pada Ibu saya persilakan. Dan semoga apa yang sudah didapat bisa diterapkan dalam proses pembelajaran bersama-sama di tempat ini, bersama-sama dengan para peserta didik.
Dan satu harapan dari saya sebagai pemimpin di sini, kiranya hal-hal baik yang dapat kita lihat sebentar dalam pemimpin kita dapat menjadi motivasi untuk kita semua dapat berdiri di sini untuk bisa mengikuti pada program kita kita selanjutnya. Ini sangat baik, sangat bermanfaat untuk proses pendidikan dan perkembangan para peserta didik atau anak-anak yang disekolahkan orang tua untuk kita bimbing dan kita bimbing di daerah ini. Itu saja sedikit arahan dari saya. Waktu dan kesempatan selanjutnya saya kembalikan ke teman-teman guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia selalu. Baik, terima kasih. Siap terus dulu. Baik, SMK bisa, SMK bisa. Baik, terima kasih. Sebagai opening statement, sebelum saya memberikan kesempatan kepada pemateri pertama Bapak Lantonsius dari 2 SPDE, sebagai ungkapan motivasi, kita memang sudah mengajar, tetapi kita masih perlu belajar. Belajar tidak pernah salah, dan salah tidak kalau kita tidak pernah belajar. Baik, itu sebagai bahasa atau kata motivasi. Untuk tidak memperpanjang kata, saya langsung memberikan kesempatan kepada pemateri pertama Bapak Lantonsius dari Goa. Saya persilakan. Tes. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, dan dilanjutkan dengan kebutuhan dasar manusia. Posisi pertama saya menyampaikan terima kasih banyak kepada Ibu Pimpinan yang telah memberikan kami kesempatan untuk bisa berbagi pada kesempatan ini. Tempat kedua, sebelumnya saya sampaikan juga terima kasih kepada teman-teman guru hebat yang sudah meluangkan waktu untuk bisa bersama-sama mendengarkan apa yang nanti kami bagikan pada kesempatan ini. Oke, kita langsung saja ke materi kita pada siang hari ini. Tapi sebelumnya kita harus bisa membaca kesepakatan belajar kita, kesepakatan bersama kita pada kesempatan ini. Ada 2 poin penting di sini. Yang pertama, berpartisipasi aktif dalam kegiatan destinasi. Jadi kita diminta untuk jika ada yang kembali sebentar, ada hal yang mungkin kurang jelas bisa ditanyakan. Terus yang berikut, fokus pada kegiatan belajar atau kegiatan kita pada siang hari ini. Oke, lanjut. Oke Bapak Ibu, kita bisa menyaksikan dan membaca di layar. Sebagai pertanyaan pemantik, pertanyaan awal bagi kita semua yang ada di tempat ini, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang budaya positif? Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang budaya positif? Mungkin ada Bapak Ibu guru yang bisa menjawab. Silakan. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Dari saya, yang saya tahu tentang budaya positif, budaya positif sendiri adalah bagaimana nilai-nilai atau keyakinan baik yang harus kita terapkan di sekolah pada anak ini pada kesempatan ini. Oke, kita berikan aplaus kepada Ibu yang telah menjawab.
sangat baik jawabannya. Dari telah dikatakan bahwa nilai-nilai baik yang perlu kita terapkan di sekolah kepada anak-anak didik kita. Oke, lanjut slide berikut. Oke. Jadi sudah dijawab atau diwakil oleh teman kita tadi. Jadi kurang lebih seperti ini. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Oke, lanjut. Yang berikut, untuk membangun budaya positif atau budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Jadi yang paling pertama disediakan adalah lingkungan. Dalam hal ini ada kenyamanan agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ketika kita menciptakan lingkungan yang positif, yang nyaman dan aman dalam belajar, dengan sendirinya murid-murid kita merasa aman. Mereka dengan merdeka bisa menciptakan atau melakukan sesuatu dengan penuh tanggung jawab, baik dalam kegiatan mandiri atau tugas-tugas mandiri ataupun dalam tugas kelompok. Terus poin kedua, salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang sudah dijalankan selama ini. Jadi kita bisa mereview lagi kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita terapkan di sini. Dan kalau yang sudah dibuat dan itu kita merasa baik, kita perlu tingkatkan dan pertahankan. Tapi yang belum ya kita melihat dan kita mulai. Oke, lanjut. Di bawah ini adalah paparan Dr. William Glasser dalam Control Theory untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Jadi ada asumsi atau ilusi yang selama ini kita bangun atau ada di pikiran kita. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Jadi itu yang paling mendasar. Ilusi guru mengontrol murid. Dan sebagai guru kita cenderung beranggapan bahwa murid yang ada di sekolah ini berada di genggaman kita atau kita bisa mengontrol mereka. Tapi ilusi ini pada dasarnya sebenarnya setiap individu, setiap pribadi itu memiliki kebebasan tersendiri. Dia bisa mengontrol dirinya sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan terkadang kita berkata dengan lemah lembut, halus. Terkadang juga itu kita berpikir bahwa itu hal yang positif. Tapi belum tentu ya. Ada hal-hal yang dengan kelemah lembutan kata-kata yang atau dengan kata-kata tapi menyakitkan juga. Itu juga membuat siswa kita tidak merdeka. Yang berikut, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kita cenderung seolah kita merendah diri, tapi ada hal yang terkandung di situ bahwa kita mau merasa bahwa kita salah. Tapi sebenarnya itu juga menyebabkan karakter anak dan karakter teman-teman menjadi lawan bicara kita itu tidak merdeka, tidak nyaman. Yang berikut, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang paling banyak terjadi, baik sebagai orang tua maupun kita sebagai guru. Kita di sini semua orang tua ternyata. Dan bagaimana kita memaksa, cenderung kita memaksa bahwa kita itu memiliki hak untuk memaksa. Dan sebenarnya setiap orang atau individu itu punya hak masing-masing untuk memberi kebebasan untuk belajar. Dan kita cenderung maunya seperti ini, ikut kita semua. Dan mungkin itu
gambaran ilusi kurang lebih ada 5 poin. Yang berikut kita masuk ke disiplin positif. Kalau tadi itu ya gambaran awal tentang budaya positif. Yang berikut disiplin positif. Mendengar kata disiplin, kira-kira apa yang terbayang di benak Bapak Ibu atau apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Dan kita sudah berpengalaman, kita sekedar mereview kira-kira yang kita anggap disiplin itu seperti apa. Kira teman-teman yang bisa menanggapi, apa silakan. Disiplin. Silakan. Oke, next. Ya, kita bisa lihat sini secara bersama. Menurut pemikiran pelajar dewantara yang sejalan dengan pandangan James Dosen, menyatakan bahwa arti dari disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplina juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi bisa digarisbawahi bahwa seorang memiliki disiplin diri berarti mereka punya rasa tanggung jawab untuk melakukan hal-hal terkait dengan nilai-nilai yang diyakini nilai-nilai kebaikan secara universal atau secara umum. Yang berikut, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada diri. Oke. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada diri kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika kita memiliki motivasi tersebut, kita atau mereka telah memiliki motivasi instinktif yang berdampak pada jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman dan hadiah. Jadi motivasi ini menjadi ukur utama dalam melakukan hal-hal ini. Dan motivasi yang datang dari dalam diri, bukan dari luar. Dalam hal ini ada teguran atau hukuman, atau dalam hal ini pemberian hadiah atau penghargaan. Jadi itu motivasi yang dari luar. Jadi itu harapannya terjadi pada siswa-siswi kita. Jadi mereka melakukan sesuatu penuh kesadaran, bukan karena takut dihukum atau untuk mendapatkan hadiah. Lanjut. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Dan kita sering menghubungkan bahwa ketika beliau melanggar sesuatu, ini datang terlambat, misalnya secara contoh, ada hal yang salah sih. Itu membuat juga seorang bisa merasa tidak nyaman. Tapi kita tidak mencari tahu apa sebab dia terlambat. Oke, lanjut berikut. Belajar dengan cara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, salah utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Disiplin positif berbeda dengan disiplin tradisional yang berfokus pada hukuman dan kontrol. Disiplin positif lebih efektif dalam jangka panjang karena membantu siswa mengembangkan rasa tanggung jawab dan kemandirian. Jadi ketika sudah mendengar ulasan-ulasan ini, jadi dia agak berbeda dengan pandangan kita sebelumnya yang cenderung menghukum dan mengontrol.
Oke, lanjut. Yang berikut kita lanjut ke nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan ini sangat banyak, atau nilai-nilai kebaikan yang kita yakini. Jadi kalau dalam kelas sebagai laki-laki itu cenderung membuat keyakinan karena itu. Nilai-nilai apa yang kita yakini? Nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Yang kedua, kalau di SMK atau di sekolah-sekolah yang sekarang sedang dikembangkan itu profil pelajar Pancasila itu nilai dasar. Dan untuk di pendidikan dasarnya adalah profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yaitu nilai-nilai yang kita yakini menjadi hal-hal positif atau nilai-nilai kebajikan yang menjadi tujuan kita berarah disiplin positif ke arah ini. Yang berikut kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Jadi ada keterkaitan antara nilai disiplin dengan kebajikan tadi dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi pada dasarnya manusia melakukan sesuatu itu kurang lebih ada 5 alasan atau kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi. Yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi misalnya ada fisiologis, kesehatan, rumah, makanan, hal-hal yang dasar. Terus yang berikut cinta kasih atau kasih sayang. Dalam hal ini kebutuhan untuk diterima. Dan kadang kita membuat anak kita itu sakit hati karena merasa diterima atas tindakan-tindakan kita yang menghakimi atau cenderung mengatur atau menghukum. Terus kebutuhan psikis ya, dalam hal ini psikologinya. Terus kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, itu masuk di cinta kasih atau kasih sayang. Yang berikut kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi ada prestasi yang dibangun oleh anak kita itu yang perlu dihargai atau yang kita memberikan support, kita mengakui, tapi bukan cenderung memberi hadiah, tapi dengan kata-kata kita memberi aplaus atau memberi semangat, itu menjadi motivasi buat mereka. Terus yang berikut ada kebutuhan kebebasan. Kebebasan dalam hal ini untuk memilih. Ada otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan orang lain. Jadi dia bisa memilih untuk mengendalikan orang lain juga bisa. Terus yang berikut, yang terakhir itu kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Dia bisa pergi ke risiko, mau senang, mampu membuat masalah, kebutuhan juga. Dan kalau lebih ada 5 kebutuhan dasar. Jadi untuk lebih jelasnya kita bisa menonton tentang kebutuhan dasar ini dalam video ini. Jadi berkesempatan untuk Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung kemudian budaya seimbang dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang harus dilakukan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kehidupannya menyatakan, kita ambil contoh keterampilannya dalam hidup di lingkungan
seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pemilik yang melakukan bisnis. Dia dapat berkunjung ke gunung hati. Dia dapat menjadi dari tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan dia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis menjadi bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, bukan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka pernah ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk terhubung dengan orang lain, teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah.
Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid kolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baik. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan adalah kebutuhan untuk mandiri sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki setelah menginjak usia remaja, seringkali mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Bersikap efektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing Pak Guru hebat. Oke, kurang lebih seperti itu gambaran tentang kebutuhan dasar murid. Bisa menarik buat kita dan kita tinggal renungkan, refleksikan terkait dengan kebutuhan dasar murid, bagaimana hubungannya dengan penerapan pembelajaran di sekolah kita. Mungkin materi yang pertama terkait dengan disiplin positif, nilai-nilai kebajikan dan juga kemasan akibat kebutuhan dasar manusia. Dari saya cukup, nanti dilanjut oleh teman berdua untuk materi berikut. Mohon kesediaan kita untuk bersama. Sekian dan terima kasih. Terima kasih pada Bapak yang Tersius kedua yang sudah menyampaikan materinya sebagai pemateri pertama tentang budaya positif, disiplin positif, dan 5 kebutuhan dasar manusia. Halo? Hai? Halo, halo? Hai, hai? Baik, terima kasih. Fokus ya? Baik, ya. Selanjutnya kita masuk ke pemateri kedua. Saya sendiri Bapak Lukas Rita
yang juga calon guru penggerak angkatan 10. Baik, kita langsung saja kepada materinya. Saya mengharapkan supaya kita bisa memperhatikan dan bisa berbagi sebentar. Baik, materi yang pertama yaitu tentang teori motivasi. Bicara tentang motivasi ini, saya yakin bukan hal baru bagi Bapak Ibu guru. Ya, tentunya kita punya motivasi yang sama, yaitu intinya adalah kita ingin supaya peserta didik kita itu berkarakter baik, berakhlak mulia, mandiri, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baik, Bapak Ibu, bicara tentang motivasi menurut Diane Buset dalam bukunya Instruction School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi itu yang pertama, jangan sampai motivasi itu yang kita lakukan itu yang pertama hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dari ketiganya itu pada intinya itu motivasi adalah menghargai diri sendiri. Jadi motivasi itu harus dari dalam diri sendiri. Next, ya baik kita perhatikan bersama untuk kasus ini. Kita bacakan bersama, setelah itu ada sedikit pertanyaan untuk kita refleksi. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengendalikan dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Ya, sampai di situ cerita. Berdasarkan kasus yang ada, apa yang terjadi dan mengapa? Setelah Ibu Anas menggantikan Pak Heru, kira-kira motivasi apa yang dimiliki oleh siswa? Saya minta satu orang untuk memberikan refleksi tentang ini. Ya, Bapak Manu, saya persilakan. Bapak paparkan ini bahwa setelah kami menelaah kasus ini bahwa siswa itu memiliki motivasi untuk mendapatkan iming-iming karena mereka membuat sesuatu punya keyakinan akan mendapatkan penghargaan atau berupa tadi dalam bentuk stiker bintang. Jadi ketika Pak Heru yang tidak mengetahui itu dan kebiasaan Ibu Anas tadi sudah pasti bimbing apa yang regulasi apa itu buat apa yang murid-murid menjadi tertib. Jadi motivasi yang dipikirkan oleh murid-murid kelas 2 itu bahwa mereka untuk mendapatkan. Baik, terima kasih untuk Bapak Manus.
dapat direfleksikan Bapak Ibu bahwa motivasi itu bukan untuk dihargai atau untuk mendapatkan sesuatu, tetapi motivasi itu harus datang dari dalam diri sendiri. Baik, next. Terima kasih sekali untuk Bapak Manus. Selanjutnya tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi tiga kata yang selama ini biasa kita terapkan di sekolah. Jadi kita lihat perbedaannya. Yang pertama yaitu mulai dari hukuman. Hukuman itu adalah sesuatu yang dilaksanakan atau tidak terencana secara tiba-tiba. Terus yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Yang ketiga, bersifat satu arah. Yang keempat, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Di dalam hukuman juga ada penghargaan. Penghargaan yaitu pengakuan atau imbalan atas prestasi, jasa atau kebaikannya berupa benda seperti medali, piala, trofi atau uang. Baik, untuk mendapatkan penghargaan, hukuman untuk mendapatkan penghargaan. Ini maksudnya begini Bapak Ibu, antara hukuman dan penghargaan. Kalau ini ada menurut Alfie Tom yang saya tidak masuk buku itu, kemudian dia menulis buku ini. Beliau mengatakan bahwa antara hukuman dan penghargaan itu kedua-duanya itu sebenarnya menghancurkan kita ini. Kedua-duanya itu menghancurkan. Ya, penghargaan ketika siswa itu berprestasi atau sukses melakukan sesuatu, ketika kita selalu memberikan sesuatu dengan penghargaan berupa barang atau benda, itu sebenarnya juga itu adalah hukuman yang menghancurkan mereka. Ya, jadi sebenarnya pembelajaran yang sudah kita berikan selama ini itu adalah penghargaan yang untuk mereka. Tidak perlu harus selamanya kita harus memberikan mereka itu dengan hadiah. Baik, lanjut. Yang berikutnya, konsekuensi. Konsekuensi sesuatu yang dilakukan secara terencana atau sudah disepakati. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Ketiga, sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Perbedaan yang antara hukuman dan konsekuensi itu bedanya itu, kalau hukuman itu misalnya siswa ketika buat salah, kita langsung spontan saja dengan tiba-tiba satu arah saja kita langsung menjasi siswa, langsung mempersalahkan siswa. Kalau konsekuensi, hukuman yang diberikan kepada siswa itu berdasarkan kesepakatan atau sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Misalnya kalau terlambat, sesuai aturan kesepakatan bahwa kalau terlambat ya misalnya siram bunga atau membersihkan halaman sekolah, itu masuk di konsekuensi, bukan hukuman. Kalau hukuman itu dilakukan secara tiba-tiba, spontan, tanpa disepakati. Ketika anak ada masalah, kita langsung menghukum. Terus yang terakhir adalah restitusi. Restitusi yang menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan yang terakhir, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, kalau untuk restitusi ini, ketika siswa buat salah atau ada masalah, kita harus bertanya dulu, sampai kamu melakukan itu masalahnya apa. Tidak bisa langsung dihukum atau kita langsung berikan konsekuensi kepada siswa tersebut. Baik, next. Ya, yang berikut kita masuk ke yang ketiga. Topik yang ketiga, 5 posisi kontrol guru. Ya, ini yang selama ini kita buat, tapi kita tidak sadar dari bagian yang mana. Yang pertama, sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal.
orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ya, terus posisi yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Yang kelima, yang ketiga, masih fokus Bapak Ibu? Baik, terima kasih. Yang ketiga, ya, sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kata, posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Next. Baik dulu. Ya. Masih next dulu. Ya. Yang posisi yang keempat, yaitu sebagai monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Yang kelima, posisi sebagai manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan. Dari 5 posisi, saya bersilakan kita masing-masing untuk merefleksi saya posisi. Dan untuk lebih jelasnya lagi, mari kita sama-sama saksikan tayangan video berikut ini. Disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Brian Doser dan contoh penerapannya. Posisi pemantau atau monitor, dan 5 posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang terlambat hadir 20 hari di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi untuk biasanya berbicara dengan agak menghadap, menunjuk menyakiti, dan menunggu. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru dapat yang terjadi pada murid
berada pada posisi pemimpin. Ayah murid cenderung akan berontak, bahkan menyerang. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Kalian! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa melawatkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap jangan kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian.
Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf Bu, saya lupa salah alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan solusi untukmu. Ini memang posisi agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih. Baik, Bapak Ibu guru hebat, kita sudah menyaksikan video tadi. Saya tidak tahu kita ini posisinya ada di mana. Memang dari kelima itu biasa kita buat, ya, biasa kita buat. Tapi saya mau minta sedikit refleksi dari teman-teman. Dari 5 posisi kontrol guru tadi kira yang disarankan itu yang mana? Dari 5 tadi, posisi yang disarankan? Ya, manajer, betul. Ya, itu yang disarankan. Bukan dari 4 itu yang disarankan itu tuh yang disarankan. Dia harapkan supaya dengan program Merdeka Pelajar ini posisi manajer itu yang baik itu Bapak Ibu guru hebat, kurang lebih materi yang bisa saya bagi untuk kita semua pada kesempatan ini. Terima kasih atas atensi. Kita lanjut kepada materi ketiga, calon guru penggerak angkatan 10, Ibu Maria Teresia Ivana Duralawe SPP. Pada Ibu saya persilakan. Kita tepuk tangan dulu untuk Ibu. Terima kasih Veritas.
kesempatan yang diberikan. Oke teman-teman, masih semangat? Oke, masih semangat ya. Sekarang saya ingin berbagi hal-hal baik yang saya dapatkan selama kegiatan guru penggerak, tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Perlu teman-teman ketahui dulu kalau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ini itu merupakan salah satu cara bagaimana kita mewujudkan sekolah impian kita atau sekolah yang kita cita-citakan bersama, ataupun kelas yang diimpikan dan dicita-citakan oleh kita sebagai bapak ibu guru yang hebat. Saya langsung pada materinya tentang keyakinan kelas atau sekolah. Yang pertama, setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara warga kelas atau warga sekolah. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi untuk keyakinan kelas ini kita sepakati secara bersama-sama dari bapak ibu guru ataupun dari peserta didik. Kira-kira keyakinan yang perlu kita bentuk untuk mewujudkan sekolah impian kita itu seperti apa? Sesuai keinginan kita masing-masing, sehingga keyakinan ini muncul dari diri kita sendiri, bukan karena suatu paksaan. Untuk keyakinan kelas, mereka perlu mendengar dan mendalami tentang suatu keyakinan bersama daripada hanya mendengar peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku seperti ini ataukah seperti itu. Lanjut. Dalam menyusun keyakinan kelas ada prosedur yang harus kita lalui bersama, yakni yang pertama, kita menentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan sebagai perhatian utama di lembaga kita atau di kelas kita. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat-kalimat positif. Kalau mungkin selama ini misalnya peraturan jangan terlambat, bisa kita buat lebih cepat datang sekolah. Atau sering juga kita dalam peraturan-peraturan kita sering contohnya dilarang membuang sampah. Kita bisa mengganti dengan kalimat positif, menyimpan sampah pada tempatnya. Seperti itu Bapak Ibu. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa, sudah. Kemudian berikutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga tidak membingungkan kita sebagai warga sekolah ataukah warga kelas, bapak ibu guru dan peserta didik, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kalau sudah terlalu banyak keyakinan-keyakinan yang kita yakini, akhirnya kita sendiri bingung, kira-kira keyakinan mana yang harus kita dahulukan. Jadi kita upayakan agar keyakinan-keyakinan yang akan kita sepakati nanti tidak terlalu banyak. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Karena untuk membuat suatu keyakinan kita harus memperhatikan berbagai aspek-aspek agar apa yang sudah kita yakini bersama bisa kita kerjakan secara bersama-sama, bisa kita lakukan secara bersama-sama dengan penuh tanggung jawab. Kemudian semua warga kelas
atau warga sekolah hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan lewat kegiatan curah pendapat. Curah pendapat artinya semua stakeholder yang ada di dalam lingkungan itu diminta pendapatnya. Kita memberikan pendapat yang sudah kita pikirkan matang-matang. Kalau pendapat yang kita sampaikan nanti itu bermanfaat bagi diri kita maupun bagi orang lain. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi untuk keyakinan kelas kita bisa tinjau dalam pelaksanaannya. Misalkan ada poin-poin yang menurut kita selama kegiatan proses pembelajaran itu tidak terlalu nampak, bisa kita ganti dengan keyakinan lain yang mendukung kegiatan kita. Kemudian untuk keyakinan kelas, susunlah keyakinan sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Dan yang berikutnya, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif, seperti tadi yang sudah saya kasih contoh tadi. Misalnya berjalan di kelas atau koridor. Kalau sama ini kita jangan lari di depan kelas atau jangan lari di koridor kelas, tapi kita ganti kalimat positifnya menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Lanjut. Oke, itu untuk keyakinan kelas. Kiranya apa yang sudah saya sampaikan tadi, saya sudah berbagi dengan Bapak Ibu tentang pemahaman keyakinan kelas, bisa kita coba mulai terapkan di kelas lingkungan terkecil kita seperti di kelas ataupun di keluarga kecil kita. Yang berikutnya tentang segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut dosen tahun 2024, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk suatu masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus perlakukan orang lain. Itu menurut sang dosen tahun 1996. Restitusi dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadikan orang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Ini semua sikap kita, tingkah laku kita sebaiknya bukan sekedar menyalahkan orang lain, tapi menjadi suatu keyakinan yang itu adalah kepribadian dari diri kita masing-masing. Segitiga restitusi meliputi 3 tahap dan setiap tahapnya berdasarkan pada prinsip penting dari teori kontrol, yaitu ini masuk dalam untuk segitiga restitusi ya, mungkin misalnya tidak ada, tapi disitu kita perlu lihat langkah-langkah dalam melakukan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Teori kontrolnya kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Teori kontrol semua tindakan memiliki alasan. Dan yang ketiga, bersedia seperti hal yang dilakukan dan menanyakan yang benar. Ini kita semua memiliki motivasi dari diri kita sendiri yang kita yakini. Oke, lanjut. Oke, untuk segitiga restitusi, mungkin dalam penjelasan tadi belum terlalu paham, tapi ada baiknya untuk lebih memahami kita bisa lihat video yang disampaikan oleh Ibu Dia Samsiati Rajasa.
Oke, saya persilahkan untuk membuka videonya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Berlandaskan pada teori kontrol berperiode Wilson. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikenakan pada murid adalah motivasi prinsip, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang cara. Sudah lama nggak ketemu saya. Kenapa hari ini ada itu? Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh gitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah pak. Kesel banget. Saya bertak-bertak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya pak. Untung saya masih bersabar dan hanya memutar saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah pak. Capek pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jelaskan apabila kita sedang marah kan? Ya, saya bisa berproaktif mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, jangan buat diri untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya pak. Dan menjadi proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan proaktif. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat,
Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Murid yang telah akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau menonjolkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Aku bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru dari masyarakat. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakan yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kami ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Tanyakan kapan kamu mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan diri dapat menempatkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membuat menjadi percaya diri, bertanggung jawab, kepada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan,
maka tidak perlu dijalankan secara berlebihan, bahkan bisa sering menanyakan dengan menjalankan segitiga eksekusi, dengan mengajukan mengungkapkan kuat secara pribadi dapat membuka satu dan dapat menyelesaikan permasalahan sendiri kata dia itu dapat diri hebat. Menyaksikan video 3 tahapan segitiga eksekusi. Dapat Ibu bisa apa yang sudah dilakukan selama ini dalam mengatasi permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Untuk segitiga restitusi seperti apa yang sudah disampaikan tadi, itu kita bisa gunakan pada saat peserta didik kita itu mengalami permasalahan yang rumit, yang sulit. Sedangkan untuk permasalahan yang ringan, kita bisa tidak mengikuti aturan yang ada, tetapi kita bisa langsung pada pihak penyelesaian. Tapi perlu diingat untuk menstabilkan imunitas dan kualitas tindakan, setidaknya kita perlu memahami atau perlu menggunakan kalimat yang tepat sehingga kalimat yang bisa digunakan jangan sampai mempengaruhi psikologi atau emosional siswa. Kadang-kala seperti tadi yang saya bilang, kesalahan biasa dilakukan oleh semua orang. Saya juga pasti akan emosi kalau saya pada posisi kamu. Kadang-kadang kalimat itu juga bisa membuat peserta didik juga semakin semangat untuk menyampaikan permasalahan yang dia buat, sehingga kita perlu meredam atau memberikan kalimat-kalimat yang meneduhkan dia sehingga dia bisa kembali pada hal-hal yang baik untuk menciptakan kenyamanan bersama. Oke, itu mungkin itu saja beberapa hal yang perlu kami sampaikan pada siang hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Maria Tersia Ivana Dakawe, calon guru penggerak angkatan 10 SMKN 1 Aceh Selatan yang sudah menyampaikan materinya sebagai pemateri yang ketiga. Baik, Bapak Ibu guru hebat luar biasa ketika pemateri sudah menyampaikan materi yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk baik, Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengarkan materi bersama dan sekarang dari ketiga pemateri saya mengajak kita semua untuk memberikan refleksi bersama sebagai bentuk umpan balik dari kegiatan kami hari ini, yaitu tentang diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Saya memberikan kesempatan kepada kita semua, mungkin ada hal yang mau disampaikan sehubungan dengan materi yang sudah kami sampaikan sebagai bentuk refleksi dari kegiatan kita hari ini. Saya persilakan Bapak Ibu guru hebat, silakan menyampaikan hal yang mungkin dalam bentuk sharing ataupun dalam bentuk motivasi ataupun dalam bentuk apresiasi dan segala macam. Yang penting yang berkaitan dengan materi yang sudah kami bagikan hari ini. Saya persilakan Bapak Manus, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang saya. Pertama, saya perlu memberikan apresiasi sepenuhnya kepada Bapak Ibu kita, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Mamuju yang sudah memberikan berbagi baik kepada kami angkatan guru di sekitar Selatan ini dengan pemaparan yang
detail, secara rinci, dan juga sertakan dengan video-video sehingga untuk meningkatkan pemahaman kami terhadap budaya positif. Harapan kami teruslah berbagi hal-hal baik yang Bapak Ibu dapatkan selama mengikuti program pendidikan guru penggerak kepada rekan sejawat atau komunitas pelajar SMK Negeri 1 Asisi Selatan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Manus yang sudah memberikan apresiasi spirit untuk kami bertiga yang sudah berbagi praktik baik sehubungan dengan budaya positif di lembaga pendidikan ini. Mungkin masih ada lagi? Hai. Halo. Mantap, masih semangat, silakan. Bapak Ibu hebat. Pembelajaran kita, pembelajaran antropologi, semua yang disampaikan oleh Bapak Ibu itu baik adanya. Saya persilakan. Satu lagi ya, Ibu Nurce, saya persilakan. Terima kasih untuk Bapak Ibu Guru, Calon Guru Penggerak Angkatan 10. Sangat luar biasa. Materinya itu membuat kami, khususnya saya, untuk lebih baik lagi ke depan. Dengan adanya video yang tayang itu membuka mata sebagai pendidik ini, dengan hal-hal yang kemarin mungkin kesepakatan kelas itu kurang efektif. Dengan adanya berbagai praktik baik dari Bapak Ibu Guru pengajar praktik Angkatan 10 ini, membuat saya untuk lebih memotivasi. Terus yang berikut, kebetulan saya pada calon guru penggerak Angkatan 11 yang masih kandidat. Mudah-mudahan saya juga seperti Bapak Ibu Guru calon guru penggerak Angkatan 10. Lalu untuk yang materi yang dibawa oleh Pak Lukas tadi tentang 5 posisi kontrol itu, membuat saya tertarik. Itu kebetulan saya sudah buka di PNM tentang posisi saya yang selama ini saya masih ragu-ragu. Saya belum tahu posisi saya mana, di bagian pendukung, di bagian pemantau, atau teman dengan manajer. Itu saya masih raba-raba, tapi dengan adanya berbagi praktik baik ini membuat saya mudah-mudahan ke depan menjadi lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Dorce atas spirit yang diberikan kepada kami bertiga, bahwa mudah-mudahan dengan praktik baik, hal berbagi yang kami sudah bagikan hari ini bisa bermanfaat untuk semua Bapak Ibu Guru hebat, khususnya di lembaga SMK 1 Asisi Selatan. Mungkin masih ada lagi? Ibu Hesti? Ya, saya persilakan. Pas. Baik. Kalaupun tidak ada lagi, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu hebat yang sudah merefleksi tentang seluruh materi yang sudah diberikan kepada Bapak Ibu semua. Bapak Ibu Guru yang saya kasihi, sekali lagi saya sampaikan bahwa tadi di awal dari opening statement saya tadi saya bilang belajar tidak pernah salah, dan salah kalau kita tidak pernah belajar. Baik, sebelum kita mengakhiri seluruh pelajaran kita kegiatan hari ini, kembali saya mempersilakan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan kata-kata akhir.
sehubungan dengan kegiatan berbagi aksi nyata calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Nangikeo, sekaligus menutup kegiatan kita hari ini. Pada Ibu saya persilakan. Oke, terima kasih untuk teman-teman penggerak. Terima kasih sudah menyampaikan beberapa hal dalam proses berbagi dengan sekolah kita. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan pada pagi hari ini. Semoga setelah kita semua mendengar hal-hal baik yang dibagikan oleh teman-teman kita bergerak, kita semua bisa menerapkan dalam lingkungan sekolah kita. Kita bekerja sama di antara rekan-rekan guru, teman-teman sejawat, dengan kepala sekolah, dengan para peserta didik ataupun orang tua, agar apa yang menjadi tujuan bersama kita, apa yang menjadi cita-cita bersama kita untuk perkembangan lembaga ini, perkembangan peserta didik kita bisa terwujud. Mari kita terus belajar, terus mencari dan terus berinovasi kreatif agar hal-hal baik terus kita terapkan dalam perkembangan lembaga kita ini. Itu saja yang bisa disampaikan, dan secara resmi saya tutup kegiatan berbagi hal baik aksi nyata dari teman-teman guru penggerak dengan Terima kasih kepada Ibu Kepala Sintan Sulawesi Selatan yang sudah menutup kegiatan berbagi hal baik, berbagi praktik baik, aksi nyata tentang diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Spirit guru penggerak, bergerak, bergerak, dan bergerak. Baik, mari kita akhiri seluruh rangkaian kegiatan kita hari ini dengan doa. Saya mengajak kita semua untuk berdiri. Izinkan saya untuk memimpin secara ini dalam nama Bapa dalam surga. Terima kasih untuk segala tuntunanmu, berkatmu, wabah dan semua secara khusus kami bertiga sebagai calon guru penggerak 10 serta Selatan Kabupaten Nangikeo yang sudah berbagi hal-hal kepada saudara kami di lembaga pendidikan ini. Semoga apa yang sudah kami bagikan dan kami berikan dapat berkenan untuk kami sebagai pendiri dan juga kepada seluruh komunitas di lembaga pendidikan kami di sini. Berkatilah dan lindungilah kami selalu untuk seluruh rangkaian kegiatan kami yang akan kami laksanakan selanjutnya. Terpuji nama yang kudus, ini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.